dikenyangin sesaat aja, tapi mereka tetap miskin. Mengentaskan stunting ini ternyata sangat kompleks. Seandainya saya tim sukses Prabowo, ya akan saya buang aja program itu dari Prabowo. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Balik lagi, monolog lagi. Gak apa-apa. Jadi, baru aja gue baca nih survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consultant atau SMRC terkait program-program strategis calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hasilnya, ternyata program makan siang dan susu gratis dari Prabowo Subianto itu paling nggak dibutuhin sama masyarakat. Cuman 20% dari semua responden survei tersebut yang bilang butuh makan siang gratis dari Prabowo itu atau program Prabowo itu. Sebaliknya, program satu keluarga miskin satu sarjana dari Ganjar Pranowo ini paling dibutuhin masyarakat dalam survei tersebut. Seenggaknya ada 48% responden yang menyatakan butuh satu keluarga miskin, satu sarjana. Atau mereka butuh saat program tersebut untuk dijalankan oleh Ganjar Pranowo. Dan mayoritas dari responden yang memilih program satu keluarga miskin dan satu sarjana ini percaya kalau Ganjar Pranowo akan bisa merealisasikan atau menjalankan program tersebut. Apa ini artinya? Kalau gua sih sederhana aja, bahwa masyarakat itu memang sudah cerdas. Mereka sangat mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk bisa menjadi lebih sejahtera. Mereka nggak butuh makan siang gratis atau susu gratis yang cuman ya kenyang sesaat, tapi mereka akan lapar lagi. Mereka akan tetap miskin. Mereka nggak butuh yang kayak gitu. Mereka butuh program yang nyata yang bisa membuat mereka keluar dari lubang kemiskinan, alias bisa mempercepat mobilitas sosial mereka. Jadi ke atas atau vertikal, bukan tetap di situ-situ saja. Dan itu adalah program satu keluarga miskin satu sarjana. Karena melalui program strategis Ganjar Pranowo tersebut akan terbuka peluang dari masyarakat miskin, minimal ada satu dari keluarga mereka yang bisa mencapai pendidikan tinggi lalu menjadi sarjana. Kita harus akui, di era yang sampai hari ini segalanya serba ijazah, ya pendidikan ini memang alat untuk meningkatkan kapasitas sosial, kapasitas ekonomi masyarakat menjadi lebih tinggi. Jadi, ketika ada satu orang di keluarga miskin itu menjadi sarjana, pintu atau peluang untuk keluarga tersebut meningkatkan taraf ekonominya itu ya lebih besar. Karena si anak atau si anggota keluarga yang menjadi sarjana itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tingkat perekonomian yang lebih tinggi dan kemudian akan menarik anggota keluarga lainnya untuk keluar dari lubang kemiskinan. Ini jelas sangat berbeda dari ya program makan siang gratis. Ini kan program yang melenakan kalau makan siang gratis. Masyarakat tidak dipacu untuk kemudian bisa meningkat kapasitas ekonominya, kapasitas sosialnya. Tapi semacam dinina-bobokkan. Ya cukup dikasih makan siang aja, dikenyangin sesaat aja, tapi mereka tetap miskin. Ini kayak paradoks, makan siang gratis ini tidak mengentaskan masalah masyarakat, terutama di bidang kesejahteraan. Kalaupun disebut oleh kubu Prabowo Subianto bahwa program makan siang gratis dan susu gratis ini kemudian untuk mengentaskan stunting, itu juga tidak menjadi jawaban. Karena mengentaskan stunting ini ternyata sangat kompleks dan harus dimulai sejak ibu itu mengandung atau masa kehamilan. Jadi udah harus dilihat tuh kondisi si ibu. Lalu kemudian mendapatkan intervensi. Ibunya benar-benar mendapatkan asupan asam folat, bukan asam sulfat ya. Yodium, asam sulfat.
Nah, di sini karena asam folat itu nanti akan membantu pertumbuhan janin menjadi lebih sehat. Yang nanti ketika lahir, ya menjadi bayi yang sehat. Lalu ketika proses kelahiran, di situ perlu intervensi pertolongan dari tenaga medis yang profesional. Jadi peluang antara ibu dan si bayi untuk selamat dalam proses persalinan juga besar. Pasca kelahiran, si ibu tetap butuh makanan yang sehat. Si anak juga begitu, butuh makanan yang bergizi. Disitulah masa-masa kritis yang harus kemudian diintervensi agar tidak terjadi stunting. Dan Pak Ganjar itu sebenarnya juga pernah melakukan itu di Jawa Tengah melalui programnya 5 Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Jadi ketika ada program bagaimana mengidentifikasi ibu-ibu hamil, yang kemudian ibu-ibu hamil itu didampingi sampai melahirkan, kemudian diberi nutrisi pasca melahirkan, begitupun juga anaknya yang sangat mampu untuk menurunkan stunting. Dan program yang semacam ini juga ada kok di visi misi Pak Ganjar nantinya menjadi presiden. Jadi target untuk menurunkan angka stunting nasional ya menurut gua akan sangat mungkin tercapai ketika nanti Pak Ganjar yang jadi presiden. Jadi jelas bahwa balik lagi program makan siang gratis dan susu gratis dari Prabowo ini itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sudah menyadari hal itu. Ya kalau kata Saiful Mujani dalam rilis survei tersebut, dia bilang seandainya saya tim sukses Prabowo, ya akan saya buang aja program itu dari Prabowo. Tapi kayaknya kan nggak ada arah ke situ dari tim sukses Prabowo. Wong Prabowonya aja kemana-mana masih gembar-gembor itu. Begitupun juga Gibrannya masih banyak mereka bagi-bagi susu. Yang padahal udah dikritik. Soalnya susunya ini, susu yang dibagikan itu tidak pas dengan kondisi anak gitu loh. Banyak susu-susu UHT itu mengandung gula yang berlebihan yang bisa membuat kemudian anak malah obesitas atau laktos intoleran atau tidak bisa kemudian menyerap laktosa dengan baik yang membuat nanti penyakit lainnya lagi. Nah, ini masalah yang sangat kompleks kemudian justru yang ditawarkan oleh Prabowo seandainya dia menjalankan program itu sungguhan nantinya ketika nanti dia terpilih dan agak-agaknya naga-naganya dia emang akan pengen menjalankan itu. Salah satu program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein, susu terutama. Yang kalau dilihat dari segi anggaran juga itu sangat gede, katanya sampai 400 triliun. Yang kalau kita bandingkan dengan Ganjar Pranowo, 400 triliun itu udah dapat 21 program strategis yang nggak cuman ngurusin soal stunting aja, tapi juga tadi program yang sangat diminati masyarakat yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana sudah ada di dalamnya. Lalu masih banyak program-program lainnya juga. Bagaimana KTP Sakti misalkan satu data Indonesia yang itu akan lebih membuat semakin simpel proses penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Jadi sampai titik ini kita wajiblah bertanya-tanya kenapa sih Prabowo dan Gibran meskipun rakyat nggak butuh jelas-jelas program makan siang gratis dan susu gratis itu kok tetap dijual oleh mereka. Apakah mereka memang cuma sekedar pengen menina-bobokkan masyarakat, bukan kemudian ingin mengentaskan program masyarakat? Atau ada apa di balik itu? Apakah sudah terlanjur mendeklarasikan program tersebut dan katanya pengen impor 1,5 juta sapi atau berapa juta sapi itulah yang pernah gue baca di berita sehingga ya terlalu malu kemudian untuk menjilat ludah sendiri kita nggak pernah ngerti dan itu biarlah dijawab oleh kubu Prabowo Gibran. Yang jelas hari ini kita semakin yakin bahwa rakyat sudah cerdas. Rakyat pengen taraf ekonomi dan sosialnya meningkat. Rakyat pengen anak-anaknya itu terdidik sampai pendidikan tinggi. Dan itu disediakan oleh Ganjar Mahfud melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Thank you.